Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, Anda dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga akan meninggal dunia. Sepeninggal para rasul itulah kehidupan manusia mengalami pergeseran. Bahkan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan umat manusia mulai kacau karena mereka tidak lagi berpedoman sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, maka umat manusia mulai memiliki pedoman hidup. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Rasul. Kutinggalkan untukmu dua pusaka, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama ia mampu berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini sejalan dengan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. 4 kitab tersebut adalah kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir dan merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan pada Nabi dan Rasul sebelumnya. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat yang lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, secara lebih lanjut, maka akan kita kaji satu persatu dari 4 kitab yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Akan tetapi kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi kesamaan dari 4 kitab itu tadi. Kira-kira Anda dan semua ada yang tahu apakah persamaan dari 4 kitab itu? Baik, jadi persamaan dari 4 kitab itu, 4 kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya memiliki kesamaan ajaran pokok. Apa itu kesamaannya? Yaitu dalam bidang tauhid yang mengajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada saat itu. Nah, coba sekarang kita kaji satu persatu dari 4 kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat atau kata Taurat ini berasal
artinya adalah instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain dariku. Quran Surat Al-Isra ayat yang kedua. Nah, Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen. Apa itu komponennya? Yang pertama ada Torah, ada Nabi, dan Khutubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut dengan Biblia atau Alkitab. Oleh orang-orang Kristen, Taurat ini disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan istilah Ten Commandments atau 10 firman atau 10 hukum. Nah, 10 hukum ini diterima oleh Nabi Musa di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, jangan menyembahlah. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah sucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kelima, hormati kedua orang tua. Dan yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersumpah palsu atau bersaksi dusta. Dan yang ke-10 adalah jangan menginginkan milik orang lain atau menginginkan hak orang lain. Nah, itulah gambaran dari kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur bentuk jamaknya subur, berasal dari kata Zabaro Yasbur Zabr yang berarti menulis. Makna asli adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut Mismar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro yang berarti lagu atau musik. Zamir, lagu, dan Mismar, Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi atau nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Hal ini tertuliskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawuda Zabur. Sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disanjungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam, yaitu nyanyian
nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan yang terakhir adalah nyanyian untuk raja. Kitab suci yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi di kitab Taurat itu sering disebut dengan Old Testament atau Perjanjian Lama. Kemudian di kitab Injil inilah mempunyai istilah lain atau nama lain, yaitu adalah New Testament atau Perjanjian Baru. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya benaran bagi manusia. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan dan tidak menyekutukan Allah. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qufaina ala atharihim birusulina wa qufaina bi Isa bin Maryam wa atainahu al-injila wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u rahmatan wa rahmah. Kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Kitab Injil dan kitab Taurat yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidup Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan isi 4 kitab Injil yang 4 tadi, yang Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Nah, kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara mutawatir atau berangsur-angsur. Dan barang siapa yang membacanya maka dinilai ibadah. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3, dan wahyu pertama yang turun adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, Al-Quran ini sebagai wahyu yang luar biasa yang membedakan dengan mukjizat-mukjizat yang ada. Terbukti dari mana? Terbukti dari isi teksnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu pun menggunakan bahasa Arab yang tidak sama dengan bahasa Arab yang kita kaji secara bahasa atau secara teks gramatikal bahasanya. Itu pasti berbeda. Terbukti misalkan di dalam Al-Quran, inna auhayna, yang artinya adalah dan telah kami wahyukan. Itu artinya adalah siapa yang mewahyukan? Yang mewahyukan adalah Allah. Tetapi mengapa menggunakan kata-kata istilahnya adalah domirnya itu adalah na atau nah, bukan domirnya ana, padahal Allah itu kan esa. Nah, sedangkan
Kalau menggunakan dhamir nahnu atau kami, itu kan artinya lebih dari satu. Nah, ini menggunakan kajian kebahasaan yang luar biasa, mengajarkan kepada manusia supaya manusia itu kalau mempunyai keberhasilan, mempunyai pencapaian yang luar biasa, itu supaya mengingat pencapaian itu terjadi atas izinnya Allah, tidak semata-mata karena dirinya dia sendiri. Maka di situ menggambarkan ada pihak lain, yaitu Allah, bukan hanya semata-mata karena manusia itu sendiri. Makanya diajarkan menggunakan kata-kata kami. Itu lebih secara etika itu tidak menunjukkan kesombongan manusia gitu. Itu salah satu contoh simpel dibanding dengan pembahasan bahasa Arab yang lainnya. Nah, intisari dari Al-Quran ini mempunyai intisari yang luar biasa. Dilihat dari nama-namanya, misalkan nama lain Al-Quran, di situ ada Al-Huda, ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa, ada Adz-Dzikr, dan ada Al-Kitab. Sebagai contoh misalkan Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk. Dengan kita membaca Al-Quran, maka kita mampu membedakan mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Contoh lagi yang lain adalah Asy-Syifa. Al-Quran menjadi obat. Dalam sebuah penelitian ilmiah itu, barang siapa yang mau membaca Al-Quran sebelum belajar, itu mampu menambah potensi meresapnya ilmu yang akan dipelajari dibanding tidak membaca Al-Quran sebelum belajar. Nah, itu adalah Asy-Syifa, Al-Quran sebagai obat atau sebagai penenang hati. Nah, kalau kita lihat dari isinya Al-Quran, di sana ada akidah jelas, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah, ada kisah, dan bagaimana mengajarkan manusia untuk semangat menuntut ilmu. Apalagi kita yang saat ini dalam kondisi pandemi seperti ini, jangan sampai kita lalu malas untuk belajar, malas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan kita. Nah, jangan menjadikan alasan itu untuk berbuat malas. Yang berikutnya kita lihat dari sisi keistimewaannya. Al-Quran itu istimewa. Istimewanya dari mana? Tidak bisa dipalsukan oleh manusia. Manusia tidak akan bisa menandingi bahasa Al-Quran. Ya, sepandai-pandai manusia berbahasa itu tidak akan bisa menandingi bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran. Keistimewaan yang berikutnya adalah kita mau menyempatkan diri untuk membaca, itu sudah dinilai sebagai ibadah. Bahkan mendengarkannya pun itu dinilai ibadah. Maka dari itu kita dimotivasi untuk senantiasa mempelajari cara mengaji, cara membaca Al-Quran, baik melalui qiraati atau yang lainnya. Kemudian kita mempelajari isinya, menganalisis maknanya. Setelah itu kita mengamalkan. Nah, itu dia bagaimana keistimewaan Al-Quran. Nah, 4 kitab suci yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi-Nya itu menjadi satu bagian. Nah, bagian yang kedua itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah berupa lembaran. Allah pun mewahyukan selain kitab itu juga ada yang berupa lembaran atau biasa disebut dengan suhuf, yakni wahyu atau kalam Allah yang terpisah atau berupa lembaran-lembaran. Hal itu sejalan dalam firman Allah yang disebutkan dalam Quran surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di situ dijelaskan Allah memberikan suhuf kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.
semuanya, itulah bagaimana kita pentingnya mengimani kitab-kitab Allah. Untuk mengimaninya pun kita sebagai umat muslim itu ada dua sikap yang perlu dibedakan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengimani kitab Al-Quran dan bagaimana kita mengimani kitab selain Al-Quran. Nah, untuk mengimani kitab Al-Quran ini kita wajib mempercayai bahwasanya itu murni dari Allah. Kemudian kita percaya bahwasanya kitab itu ada dan kita harus percaya akan isinya dan mengamalkan. Nah, itu dia, itu yang membedakan. Lalu kalau kitab yang sebelumnya Al-Quran, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, itu bagaimana cara kita mengimaninya? Kita yakin saja bahwasanya tiga kitab itu ada dan benar-benar diwahyukan oleh Allah kepada nabinya. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa, kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Itulah yang membedakan. Baik, anak-anakku, semoga semuanya dapat memahami dan mengamalkan, terutama menjadi pengingat bagi diri saya pribadi untuk senantiasa mengamalkan dari rukun iman yang ketiga ini bisa lebih khusyuk, lebih memaknai, lebih mendalam dalam mengimani kitab-kitab suci Allah. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Saya yakin banyak kesalahan karena saya adalah manusia biasa. Saya memohon maaf jika banyak kesalahan. Jika memang di sana terdapat kebenaran, itu berasal murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.